Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, kemarin sudah saya beri pemaparan materi mengenai kingdom atau klasifikasi makhluk hidup khususnya untuk kingdom Monera. Sekarang kita akan melanjutkan klasifikasi makhluk hidup untuk kingdom Protista. Jadi, pada kingdom Protista ini ciri-cirinya seperti berikut. Memiliki selaput inti sehingga disebut sebagai organisme eukariotik, yaitu inti selnya terlindungi oleh selaput inti. Kemudian ciri yang kedua, kebanyakan bersifat heterotrof. Nah, heterotrof ini adalah individu yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian yang ketiga, lawannya heterotrof adalah autotrof. Nah, kalau autotrof itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Jadi ada yang berkembang biak dengan adanya perkawinan, ada juga yang tanpa melakukan perkawinan sudah bisa menghasilkan individu yang baru. Oke, untuk secara kawin dengan konjugasi, sedangkan secara tidak kawin itu dengan cara membelah diri. Contohnya adalah Paramecium dan Euglena. Kingdom Protista ini hampir mirip dengan Kingdom Monera. Dia memiliki atau dalam ukuran yang sangat kecil dan bisa kita amati dengan mikroskop. Kemudian Kingdom Protista dibagi menjadi dua, ada yang disebut protozoa, kemudian ada yang disebut sebagai ganggang. Nah, untuk protozoa memiliki ciri-ciri yang pertama dapat bergerak bebas, kemudian tidak memiliki klorofil karena disebut sebagai makhluk hidup yang mirip dengan hewan atau protista yang mirip hewan itu disebut protozoa. Kemudian dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Sedangkan untuk ganggang itu tidak dapat bergerak bebas karena dia arti dari ganggang adalah protista yang mirip tumbuhan, maka ganggang ini memiliki klorofil sehingga dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian dikelompokkan berdasarkan pigmen warnanya aja. Di sini kok ada klorofil, berarti bisa berfotosintesis, bisa menghasilkan. Sedangkan tadi heterotrof. Nah, ini ada kata-kata kebanyakan pada umumnya. Berarti bukan berarti seluruhnya. Ada yang heterotrof, ada juga yang autotrof. Nah, ini protozoa ada 4 buah macam, ada Rhizopoda, Sporozoa, Flagellata, dan Ciliata. Untuk yang Rhizopoda contohnya adalah amuba, bergerak dengan menjulurkan sebagian protoplasma bentuk kaki semu atau pseudopodia. Nah, untuk amuba ini yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian yang Flagellata itu contoh individunya adalah Trypanosoma gambiense. Ini penyebab penyakit tidur di daerah Afrika. Nah, untuk individu ini itu bergerak dengan flagella atau rambut. Jadi seperti cambuk. Kemudian ada Paramecium saudatum, itu termasuk di Ciliata, bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Kemudian yang terakhir ada Plasmodium atau Sporozoa, itu menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Dia tidak mempunyai alat gerak aktif, tetapi dapat berpindah tempat dengan mengikuti aliran darah. Ini yang D harusnya, bukan E. Nah, ini contoh bentuknya. Jadi ini adalah gambaran bentuk-bentuk untuk protozoa. Kingdom Protista yang jenis protozoa. Ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa, ada amuba, Paramecium, dan Euglena. Ini tadi yang rambut getar ya, rambut bulu cambuk. Jadi ini akan sebagai alat geraknya. Ini Ciliata, rambut getar, dia akan bergetar supaya dia bisa bergerak. Untuk yang selanjutnya itu adalah Kingdom Protista yang mirip tumbuhan atau disebut sebagai ganggang atau alga. Kemarin di Monera juga ada alga, cuma di sini dibedakan dari warnanya. Ada ganggang atau alga hijau, alga merah, alga coklat, dan alga pirang. Untuk ganggang hijau atau alga hijau disebut individunya contohnya adalah Chlorella.
itu biasanya dibudidayakan untuk bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian untuk ganggang coklat itu contohnya adalah individunya Sargassum siliquosum. Biasanya hidup menempel di bebatuan sepanjang pantai berbatu di daerah tropis. Dia ukurannya juga beragam, serta ada yang kecil, ada yang mencapai puluhan meter, tergantung jenisnya. Kemudian ada ganggang merah, contoh individunya adalah Eusebia spinosum. Dia dikenal sebagai rumput laut yang menghasilkan agar-agar. Kemudian ada diatom sebagai ganggang pirang. Dia hidup umumnya sebagai plankton di laut. Nah, kalau diatom yang telah mati, cangkangnya mengendap di dasar laut membentuk tanah diatom atau tanah kersik, yang biasanya digunakan untuk penyaring, bahan cat, dan bahan pelicin atau amplas. Selanjutnya, itu kingdom berikutnya setelah protozoa itu adalah jamur atau fungi. Ciri-cirinya yang pertama tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof atau memerlukan makanan dari luar untuk kehidupannya. Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, oleh karena itu disebut heterotrof. Hidup sebagai saprofit atau parasit. Saprofit itu sebagai individu pengurai. Tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Dibagi menjadi dua, ada yang berdasarkan ukurannya ya, ada yang mikroskopis, yang ukurannya kecil, sangat kecil, ada hamir ataupun ragi. Kemudian yang ukurannya besar bisa dilihat dengan mata tanpa bantuan alat seperti mikroskop. Contohnya adalah jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, dan jamur shiitake. Biasanya ini bisa dimakan oleh manusia, cuman beberapa jamur dia bersifat racun sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Nah, ini contohnya setelah di zoom ya, dengan ukuran kurang lebih 10 mikrometer dengan ukuran sangat kecil. Ini adalah ragi, yang biasanya ragi ini digunakan contohnya misalkan pada pengembang makanan ya, atau pada roti. Kemudian ada jamur kayu, ini pada kayu. Kemudian ada jamur tiram. Nah, ini yang biasanya dibudidayakan, jamur tiram, untuk konsumsi. Nah, untuk latihan soalnya, setelah kalian mendapatkan pemaparan materi, silakan kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri dari fungi atau jamur. Nomor 2, sebutkan organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi yang bersifat mikroskopis. Yang ketiga, sebutkan organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi yang bersifat makroskopis. Kemudian yang keempat adalah apakah perbedaan antara jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Selanjutnya, masuk ke kingdom berikutnya atau kingdom yang keempat itu adalah plantae. Jadi untuk jamur itu tidak bisa dikategorikan sebagai kingdom plantae karena dia memiliki struktur dan ciri-ciri yang berbeda. Untuk kingdom plantae yang pertama itu ciri-cirinya bersifat multiseluler. Kemudian yang kedua memiliki dinding sel dan klorofil sehingga tumbuhan ini pada umumnya bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang ketiga, mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis prosesnya. Nah, tadi saya sudah bilang itu namanya autotrof. Berkembang biak secara vegetatif atau tanpa adanya perkawinan. Bisa juga melalui generatif adanya perkawinan. Nah, untuk vegetatif dan generatif ini lebih dalam lagi nanti di kelas 9. Jadi kalau yang vegetatif tanpa perkawinan dia sudah bisa menghasilkan individu baru. Contohnya misalkan itu pada pohon pisang. Jadi nggak usah diapa-apain tuh pohon pisang udah bisa numbuh tanaman yang baru. Kalau yang generatif itu adanya penyerbukan nanti. Ya, penyerbukan itu ada di benang sari sama putih. Secara umum tumbuhan itu dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu ada tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Pertama kita bahas dulu tentang lumut. Ciri-cirinya yang pertama tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua, batang dan daun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Yang ketiga, tumbuh di tempat yang lembab atau basah. Yang keempat, akarnya rhizoid atau akar semu.
Yang terakhir, tidak memiliki pembuluh xilem dan floem. Nah, biasanya kenapa di tempat lembab itu ada lumut? Karena memang itu adalah habitatnya. Saya rasa sudah pernah lah kalian melihat lumut. Ini contohnya beberapa jenis lumut, ada lumut hati serta lumut gambut atau sphagnum. Kemudian yang berikutnya dari kingdom plantae juga, cuman jenisnya adalah jenis paku-pakuan. Jadi bukan paku yang di toko bangunan ataupun paku-paku yang lain, atau apalagi paku kuntilanak. Bukan. Jadi ada namanya tanaman yang disebut sebagai tanaman paku. Dengan ciri-ciri dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Jadi kalau tadi di lumut itu belum dapat dibedakan. Tapi kalau di paku-pakuan itu sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian akarnya masih bersifat rhizoid atau berupa rhizoid atau akar semu. Kemudian akarnya itu terlihat berserabut. Untuk kesamaannya antara lumut sama paku itu dia memiliki namanya spora sebagai perkembangbiakannya. Nah, ini spora ini untuk berkembang biak seperti kayak kantong-kantong. Nanti lebih dalam di kelas 9 nanti kalian pelajari. Yang berikutnya memiliki pembuluh xilem dan floem. Nah, ini untuk mengangkut makanan. Kemudian bisa juga mengangkut sari-sari makanan ataupun mengangkut air dan zat hara dari akar. Kemudian biasanya dapat dimanfaatkan untuk tanaman hias ataupun sayuran. Nah, ini contohnya tanaman paku. Nah, ini contoh tanaman paku biasanya ada di pegunungan, di tempat-tempat yang memang suhunya lembab, hampir sama dengan lumut untuk hidupnya. Ini ada bintik-bintik pada daunnya, itu disebut spora. Nah, spora ini yang bisa menghasilkan individu yang baru. Nah, biasanya daun muda itu masih kegulung, nih, seperti ini, masih menggulung, yang nantinya ketika sudah dewasa ya akan menjadi daun yang seperti ini. Yang berikutnya dari jenis tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Ada dua, terbagi menjadi dua. Ada yang berbiji terbuka atau gymnospermae. Ada yang disebut atau yang masuk ke jenis tumbuhan berbiji tertutup. Artinya gini, kalau berbiji terbuka ya dia langsung kelihatan bijinya. Tapi kalau berbiji tertutup dia tertutupi oleh namanya daging buah. Biasanya seperti itu. Atau angiospermae. Nah, biji tertutup itu sendiri terbagi menjadi dua lagi. Ada yang berkeping satu, ada yang berkeping dua. Yang berkeping satu disebut monokotil, berkeping dua disebut dikotil. Untuk gymnospermae atau biji terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan yang bijinya tidak terbungkus atau tidak dilindungi oleh daun buah. Akarnya tunggang, memiliki bunga jantan dan bunga betina. Pohonnya dapat tumbuh besar, artinya dia mempunyai kambium yang nantinya dapat terus berkembang. Contohnya, ini ya, untuk perkembangbiakannya namanya strobilus, seperti ini. Ini namanya strobilus, ini untuk jantannya. Contohnya adalah pakis haji, pinus, ataupun cemara. Jadi kalau kalian main ke hutan pinus, ngelihat benda seperti ini, nah itu adalah perkembangbiakan pada gymnospermae. Langsung kelihatan ini disebut bijinya. Ketika kalian tanam dan yang memang cocok lingkungannya, mungkin bisa tumbuh untuk menjadi pohon pinus yang baru. Sedangkan untuk angiospermae atau biji tertutup memiliki ciri-ciri masing-masing berciri khusus. Jadi terbagi menjadi dua, ada monokotil dan dikotil. Dia tertutupi oleh namanya daging buah. Kemudian tanaman berbiji tertutup memiliki bunga sesungguhnya. Jadi langsung ada bunga. Di situ ada untuk sel kelamin jantan dan betinanya. Untuk yang jantan itu biasanya benang sari. Kalau pada betinanya disebut putik. Nah, ini biasanya bijinya tertutup oleh daging buah. Nah, ini bagian-bagian bunga sejati. Ada, ini namanya mahkota. Ini bakal buah, bakal biji. Ini namanya putik. Ini benang sarinya, ya. Nah, perbedaan antara monokotil dan dikotil ada beberapa aspek. Ada 5 aspek. Yang pertama dari keping bijinya. Kalau pada monokotil itu hanya satu keping atau satu kotiledon, sedangkan untuk dikotil ada 2 kotiledon atau 2 keping.
Kemudian dari tulang daunnya, biasanya kalau monokotil itu tulang daunnya sejajar ataupun melengkung. Sedangkan untuk yang dikotil itu tulang daunnya menyirip ataupun menjari. Jadi daunnya seperti sirip pada ikan. Kemudian pada batangnya, berkas pengangkutnya tersebar merata. Berkas pengangkutnya itu tersebar tidak merata. Jadi berkas pengangkut ini untuk mengangkut air dan zat hara ke dalam daun, dari akar ke daun. Kemudian bisa juga mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, tentunya dari daun, atau disebut xilem dan floem. Kemudian untuk dikotil itu berkas pengangkutnya tersusun rapi di dalam kayak lingkaran tertentu. Ada xilem, ada floemnya. Kemudian dari bunga, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 buah atau kelipatannya. Jadi mahkotanya terdiri atas jumlahnya 3 atau kelipatan 3. 3, 6, 9, dan seterusnya. Kemudian pada yang dikotil itu biasanya kelipatannya itu kelipatan 2, 4, 5 atau kelipatannya. Jadi kalau dia ada bunganya kelopaknya berjumlah 2, 4, 6, 8, 10 atau 5, 10, 15, nah berarti dia masuknya ke dikotil. Kemudian dari segi akarnya, ketika kalian cabut itu tanaman, lihat akarnya, kalau yang bentuknya dia melebar itu disebut akar serabut. Kalau dia bentuknya panjang ke bawah itu disebut akar tunggang. Nah, itulah untuk aspek-aspek yang membedakan antara monokotil dan dikotil. Kenapa kok bisa? Bisa nggak nih semuanya diamati? Belum tentu bisa semuanya. Ada beberapa yang memang tidak tersedia biji, seperti contohnya kangkung, itu kan tidak tersedia bijinya. Nah, untuk contoh-contohnya, untuk monokotil ada padi, jagung, pisang, kelapa, sagu, serta bambu. Tapi masih banyak lagi sebenarnya. Untuk dikotil ini beberapa aja. Contohnya adalah singkong, mangga, sawo, apel, pohon karet, jambu biji. Contoh lain misalkan alpukat, dan sebagainya. Oke, setelah melihat atau menonton penjelasan yang sudah saya berikan, sekarang silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 5, melanjutkan yang tadi ya, jadi dilanjutkan saja. Sebutkan ciri-ciri Kingdom Plantae. Nomor 6, sebutkan ciri-ciri pada Kingdom Plantae jenis lumut dan paku. Yang ketujuh, nomor 7, sebutkan ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae, kemudian kalian beri contohnya. Jadi boleh kalian searching di internet, contohnya bisa 5, lebih banyak lebih baik. Kemudian nomor 8, sebutkan ciri-ciri tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup. Apa saja ciri-cirinya? Kemudian jelaskan perbedaan antara monokotil dan dikotil. Dilihat dari beberapa aspek tadi ya. Nomor 10, tuliskan masing-masing 5 contoh tanaman yang termasuk ke dalam Kingdom Plantae jenis monokotil dan dikotil. Oke, silakan dikerjakan. Sampai sekian dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat untuk pelajaran hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.